ibu untuk memberikan salah satu lagu wajib kita hari ini nyanyi lagu Garuda Pancasila. Hafal semua enggak? Ini bareng-bareng yang kompak ya. Ayo maju, maju. Semoga segera diberikan kesembuhan agar bisa kembali bersekolah bersama kita, dan kita yang masih diberikan kesehatan semoga senantiasa diberi kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas kita, salah satunya adalah belajar. Hari ini yang bikin siapa? Cuma satu anak, Lina, Niko, terus Sodikin sama Karena tadi pagi dibiketin nggak? Satu ya, kelasnya sudah lumayan bersih, tapi masih ada sedikit sampah di belakang. Nanti setelah pelajaran dibersihkan ya. Sekarang kalian karena tadi pagi kalian sebelum berangkat sekolah itu minum air putih dulu nggak? Atau yang tadi pagi setelah bangun tidur ada yang minum air putih dulu atau mau berangkat sekolah? Mau berangkat sekolah ada yang minum air putih. Yang nggak minum air putih siapa? Ada beberapa yang nggak minum air putih. Apalagi juga terkadang kalau pagi-pagi waktu bangun tidur setelah cuci muka minum air putih itu nggak enak, rasanya aneh, hambar ya. Tapi minum air putih itu baik untuk tubuh karena air putih itu salah satu sumber energi juga buat kita. Itu air yang paling baik itu air putih, bukan kopi, bukan teh, bukan minuman juga ya, beneran. Jadi dibiasakan setiap bangun pagi, setelah bangun pagi yang dilakukan apa? Langsung mandi. Nah, beribadah, disimpan dulu. Kalau ada yang nyapu dulu, kalau ada yang membersihkan tempat itu, membersihkan tempat itu dulu. Setelah itu diusahakan minum air putih, itu baru mandi, siap-siap untuk berangkat sekolah. Tadi pagi sarapan nggak? Siapa yang nggak sarapan? Sarapan. Habibie sarapan nggak tadi pagi? Sama apa? Nasi goreng. Adik sarapan nggak? Nggak sarapan. Dia sarapan? Nggak. Siapa lagi yang sarapan? Itu sama telur. Wahid sarapan? Sama kacang. Wahid sarapan? Sama nasi goreng.
dari salah satu teman-teman kalian itu wajib ada yang sarapan pakai kacang. Kacang itu termasuk dalam apa? Ada yang tahu Pak? Sayur kacang, sayuran. Ini kalau kembali lagi ke materi yang kemarin. Waktu kalian kelas 3 itu kita membahas tentang makhluk hidup. Itu jenisnya ada berapa? Ada. Yang pertama manusia. Tadi Wahid menjawab tadi pakai sarapan pakai kacang Pak. Kacang itu termasuk apa? Kalau kita makan sayuran sehat enggak? Itu makanan yang harus kita makan secara terus menerus atau makanan yang perlu kita hindari. Sayur kacang itu makanan yang kita konsumsi secara terus menerus atau sayur-sayuran yang lain atau makanan yang harus kita hindari. Kita nggak boleh makan sayur-sayuran. Kira-kira dimakan atau dihindari? Makanan yang harus kita hindari atau kita kurangi jumlahnya itu contohnya apa? Yang coba minuman. Kalau makanan apa? Apa? Coklat. Kenapa kita nggak boleh makan coklat banyak? Apa? Manis. Terus diabetes. Terus penyebabnya apa lagi? Kalau kita makan coklat banyak, ya, bentar, sakit gigi. Ada yang pernah sakit gigi? Ada yang pernah sakit nggak? Kalau untuk menghindari sakit gigi itu kurangi makanan yang manis-manis dan rajin sikat gigi. Di materi yang kemarin kita telah membahas tentang jenis-jenis makhluk hidup. Di materi kali ini kita akan membahas salah satu dari 3 jenis makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita bahas tentang tumbuhan dulu. Kenapa sih kalau kita bahas tentang tumbuhan? Agar kita mengetahui bagian dari tubuh tumbuhan itu ada apa aja, fungsinya ada apa aja, dan bagian tubuh tumbuhan juga itu ada jenis-jenisnya. Coba kalian makanya sama dia bagian tubuh tumbuhan yang biasanya berwarna hijau itu apa? Daun. Benar atau salah? Apakah daun bisa kita olah terus kita makan? Contohnya apa? Singkong, bayam, ikan, teh, genjer. Itu adalah salah satu contoh pemanfaatan dari daun. Tumbuh-tumbuhan lain juga memiliki manfaat yang lain ya. Jadi kita belajar ini biar tahu manfaat tumbuhan, fungsi atau gunanya bagian tumbuhan bagi tumbuhan itu sendiri. Nanti kita akan melihat tentang bagian tumbuhan menggunakan layar proyektor. Nah, nanti anak-anak kita suruh membaca satu persatu. Bisa? Sebelum pembelajaran menggunakan proyektor kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat ya. Tepuk semangat. Ada tepuk yang lain nggak? Tepuk apa? Coba yuk, tepuk kelas 4. Proyektor agar bisa melihat bagian tumbuhan dengan jelas.
sambil menunggu dikeluarkan dulu alat tulisnya, siapa tahu ada yang penting nanti bisa dicatat. Berarti kan di depan materi kita kali ini adalah bagian tumbuhan. Jadi tumbuhan itu punya bagian-bagiannya masing-masing ya. Kita lihat ke gambar selanjutnya. Tumbuhan sumber kehidupan. Tahukah kalian tumbuhan itu penting loh? Makanya kayak gitu. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Kok bisa tumbuhan bisa mencegah bencana alam? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Salah satunya dari aktif. Katanya tumbuhan itu akarnya mencengkram tanah agar tidak longsor. Benar atau salah? Terus tumbuhan itu bisa dijadikan makanan. Benar atau salah? Makanya tumbuhan yang bisa dijadikan makanan apa? Kalau buah-buahan apa? Mangga, paya, durian. Banyak. Hal yang akan kita pelajari kali ini itu yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sudah pernah lihat semua belum? Di dunia nyata sudah pernah lihat semua kan? Kayaknya sudah belum tahu Pak, buah itu kayak gimana? Nanti bingung Pak lagi jelasnya. Sudah pernah lihat buah durian? Yang ada apanya? Sudah pernah lihat berarti? Nah ini bagian-bagian tumbuhan itu di paling bawah itu terdapat apa? Terdapat akar. Akar letaknya ada di mana? Setelah akar itu ada apa di sini? Habibi, yang warna merah ini apa? Buah. Akif, ini namanya. Nah, yang paling atas namanya apa Dira? Daun. Ini yang akan kita pelajari nanti. Ada akar, batang, buah, bunga, dan daun. Ada berapa jumlahnya? Nih, yang pertama kita bahas itu akar. Coba deh korek-korek tanah di pot tanaman. Kamu punya tanaman, coba kamu gali tanamanmu. Pasti kamu akan bertemu si akar. Bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di bawah tanah. Sebenarnya apa fungsi akar ini? Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Coba Wisnu dibaca sebenarnya apa fungsi akar ini ya? Yang kedua, nah sekarang yang ketiga sama yang keempat si Sandi. Itu
tadi fungsi dari akar telah dibacakan oleh teman kalian. Itu ada 4. Pertama, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi akar kan nancep dalam tanah terus dia menyebar, terus terkubur menyebar. Jadi yaitu memperkokoh bagian tumbuhan yang di atasnya seperti batang dan lainnya agar bisa berdiri tegak, ya, biar tidak kokoh. Nih yang kedua dan yang ketiga itu mirip-mirip. Yang kedua itu menyerap air dari dalam tanah. Terus yang ketiga itu mengangkut jaringan tangan. Keduanya itu menyerap air atau mencari makan atau menyerap zat makanan. Diangkut pertama dari akar karena dia sebagian energinya itu berasal dari dalam tanah. Jadi harus diangkut. Akar juga bisa dijadikan sebagai tempat cadangan makanan tumbuhan agar ketika tumbuhan tidak bisa memproduksi makanan atau tidak bisa membuat makanan, itu dia masih memiliki cadangan makanan. Itu yang pertama dari akar. Jenis-jenis akar ada berapa? 2. Yang pertama akar serabut, bercabang kecil dan tidak dalam. Akar serabut itu kecil-kecil akarnya, kecil-kecil tapi banyak. Terus dia itu nancepnya itu nggak sampai dalam. Yang kedua akar bercabang kuat dan besar. Dari jenis-jenis akar ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang tanya sama kalian. Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak? Sekarang kalau ada yang tanya, kira-kira akar serabut itu jenis tanamannya apa? Nah, kita cabai. Terus apa lagi? Berapa? Bawang. Terus ada yang lain nggak? Yang akar serabut. Kalian tak? Nah, kalian tahu nggak tanaman seledri? Tahu. Itu akarnya keras nggak? Keras nggak? Nah, itu salah satu contoh dari akar serabut. Sekarang kita akan coba. Contohnya apa? Apa? Pohon mangga. Terus pohon jati. Pokoknya yang akarnya itu besar dan bercabang terus kuat. Itu contoh dari akar tunggal dan akar serabut. Sekarang kalian tulis dulu jenis-jenis akar itu ada 2, akar tunggal dan akar serabut. Tulis dulu. Ya. Kak, kalian jawab contohnya itu tadi. Ya. Akar serabut apa? Kalian tulis contohnya. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Nanti para bayi.
terus kuat. Akar serabut kita cabangnya kecil-kecil kayak tadi yang Pak Ladi sebutkan, tanaman yang biasa kita manfaatkan untuk membuat sop kelapa. Nah, itu termasuk akar serabut. Ada yang sudah selesai menjawab contohnya akar serabut dan akar tumbang? Ini jenis-jenis akar sudah ditulis ya. Sekarang kita lanjut lagi bagian kalian. Ya. Yang serabut apa contohnya? Cabai, stroberi dan apa? Seledri. Terus yang akar tunggal ada yang bisa menjawab nggak? Apa? Apa ini? Wortel. Terus pohon beringin. Terus pohon mangga. Kalau yang belum ketemu, catat dulu contohnya ya. Akar serabut, cabai, stroberi, seledri. Akar tunggal, wortel, pohon beringin, pohon mangga. Sudah? Sudah ya? Sekarang ke bagian selanjutnya. Di atasnya akar. Di atasnya akar ada batang. Coba ini lompat batang baca dulu. Ya, terus yang kedua. Yang terakhir. Ada 3 fungsi dari batang. Yang pertama tadi disebutkan oleh Bapak, tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Semua itu berawal dari batang. Setelah batang terus menyamping itu apa namanya? Apa? Batang yang kecil itu cabang. Setelah batang itu dia bercabang. Terus tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Pembawaan nutrisi. Setelah akar menyerap air, disalurkan ke batang dulu. Ke bagian tangannya itu batang. Setelah itu dia yang menghantarkan atau menyebarkan ke seluruh bagian. Contoh yang ketiga, pendukung tumbuhan itu berdiri. Setelah akar itu mencengkram tanah, batangnya juga harus kuat. Percuma kalau akarnya itu mencengkram tanah, tapi batangnya itu enggak kuat juga. Nanti bisa patah, dia enggak roboh dari bawah, tapi bisa patah. Itu dari batang ya. Sekarang kita lanjutkan ke
Jenis-jenis batang itu ada berapa? Ada dua. Ada batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu itu biasanya keras dan kaku. Batang berkayu biasanya bisa kita manfaatkan. Contohnya untuk apa? Terus mainan, karya, kursi. Terus selain itu yang biasa kalian atau ibu kalian lakukan buat bakar untuk masak. Contohnya seperti itu. Batang berkayu. Contoh pembuat yang batangnya berkayu apa? Pohon jati. Apa? Ceri. Itu kayu. Apa? Pohon waru. Setelah itu kita pindah ke batang basah, lunak dan mudah patah. Biasanya itu banyak di tumbuhan yang merambat atau tumbuhan yang masa tumbuhnya itu cepat, tidak lama. Contohnya apa? Serai, jagung, pohon pisang. Pohon pisang juga termasuk batang yang basah, walaupun dia keras, tapi dia itu tidak seperti batang yang berkayu. Ya, itu contohnya. Kalau seledri itu termasuk batang berkayu atau batang basah? Batang basah. Sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil dapat diibaratkan seperti lembaran. Di alam, daun memiliki peran penting bagi kehidupan seperti fotosintesis, di mana daun menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, yang nomor 2 dilihat dibaca. Fungsi daun itu tempat buat tumbuhan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan. Tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Dia itu punya tempat masaknya sendiri, punya dapurnya sendiri. Tempatnya itu ada di daun. Tapi daun tidak kurang sempurna kalau tidak dibantu dengan matahari. Tidak dibantu dengan matahari yang memberikan cahaya atau sinarnya. Selain itu, daun juga berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Oksigen itu yang biasa kita hirup, kita bernafas itu dengan adanya oksigen. Jenis daun ada 4. Kalian catat dulu jenis-jenis daun. Ada 4, catat dulu. Sudah? Catat ya.
4. Contohnya ada 4 jenis daun. Sudah ada yang mirip, melengkung, lurus, dan menjari. Nah, coba daun yang mirip, melengkung, ciri-cirinya itu melengkung dan tidak lebar. Contohnya apa? Daun ubi itu termasuk mirip atau bukan? Termasuk mirip atau melengkung? Di situ ada menjari. Daun singkong termasuk yang mana? Karena dia bentuknya seperti jari ya, tangan, seperti jari tangan, itu daun singkong termasuk menjari. Kalau yang mirip, coba dilihat daun jambu. Oh ya, duren, benar, duren itu termasuk mirip. Kalau yang melengkung apa? Nah, nih melengkung berbentuk bulat dan lebar. Apa tadi? Bayam. Selain itu ada lagi enggak? Daun stroberi yang biasanya agak bulat-bulat itu daun namanya, jenisnya daun yang melengkung, yang lurus dan memanjang. Daun pisang, terus bambu, daun kelapa. Nah, kalau yang menjari tadi apa? Pisang merah, terus daun singkong. Selain itu ada lagi enggak? Selain daun singkong, ada lagi enggak yang menjari? Kalian tahu tanaman Jepang nggak? Itu tanaman Jepang daunnya kayak gimana? Itu termasuk kira-kira mirip melengkung, lurus atau menjari? Melengkung ya. Itu sudah dicatat? Ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang pengertian bunga, adik dibaca pengertian bunga ya. Bunga adalah apa ya? Baca. Reproduksi. Memikat. Nah, sekarang apa lanjutkan? Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah, warna yang memikat. Bunga memiliki peran penting dalam siklus kehidupan buah, yaitu yang pertama tempat terjadinya penyerbukan. Kalian pernah dengar nggak penyerbukan itu apa? Penyerbukan tanaman yang diserbu apa? Yang tahu nggak? Penyerbukan itu bunga itu membuat biji. Proses bunga itu membuat biji, itu namanya penyerbukan. Buat biji, setelah munculnya biji nanti ada buahnya. Nah, itu penghasil biji tumbuhan dan alat reproduksi tumbuhan. Di dalam kehidupan kita, di lingkungan sekitar kita, di rumah-rumah kalian, ada nggak yang di rumahnya ada tanaman bunga? Di rumahnya ada bunga apa? Anggrek. Di
Di rumahmu ada bunga mawar. Di lingkungan sekitar kita karena bunga itu biasanya kalau yang bagus ya itu bisa dijadikan hiasan, wangi juga, atau melati contohnya. Kita lanjut ke buah. Apakah kamu pernah memakan buah? Bagaimana rasanya? Manis, asam, ada yang kecut, ada yang pahit nggak? Contohnya? Brokoli yang kamu makan batangnya atau buahnya? Buah yang kamu makan itu makan hasil dari ikan yang bukan bunga. Bunga sudah diserbuk, ada bijinya, ada buahnya, itulah yang kamu makan. Tapi tidak semuanya buah itu rasanya manis, tidak semua buah itu rasanya asam ya, berbeda-beda. Contoh buah yang rasanya manis apa? Apa anggur. Kalau yang rasanya asam? Strawberry, jamu, mente, jeruk nipis ya, kedondong. Di situ ada dua manfaatnya. Coba Rewin bacakan. Tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Jadi selain di akar, tumbuhan juga menyimpan cadangan makanannya di buah. Jadi ada dua nih, yang kalian ingat ya, bagian tumbuhan yang tugasnya atau fungsinya menyimpan cadangan makanan itu ada buah. Apa aja? Buah sama apa? Yang fungsinya menyimpan cadangan makanan apa malah ada tiga? Akar sama buah. Ada dua ya, akar dan buah. Itu yang fungsinya untuk tempat cadangan makanan. Diingat-ingat ya, tempat menyimpan cadangan makanan itu ada buah. Apa Wahid? Buah dan akar. Bagus, berarti fokus. Nih, sini ada akar seperti spon. Kalian tahu spon nggak? Tahu. Mampu menyerap air di dalam tanah. Benar atau salah? Benar. Akar itu seperti spon, mampu menyerap air di dalam tanah. Benar? Benar. Untuk pengetesan kalian. Semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Benar atau salah? Makanya batang bonsai kayak itu bertekstur keras. Ada nggak batang yang teksturnya lembek atau tidak keras? Ada. Apakah semua batang itu kuat? Apakah semuanya berwarna coklat? Sebutkan tumbuhan yang batangnya tidak berwarna coklat apa? Pisang, jahe, bambu, apalagi dari pabrik itu apa? Nih, bentuk daun itu beragam dan unik, bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Benar atau salah? Nah, tadi ada yang ingat nggak? Daun itu bentuknya ada berapa jenis? Yang pertama, ada 4 ya. Bunga yang indah dan unik itu
merupakan hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Benar atau salah? Bunga yang indah itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Tadi kita bahas tentang serbuk tadi di bagian mana? Di bagian mana? Berarti itu benar atau salah? Berarti itu jawabannya benar. Pak, menurut Arjan dibaca dulu. Menurut Arjan ini benar atau salah? Bunga itu ibarat seperti cangkang yang melindungi biji. Kata Arjan itu benar. Ada yang menjawab salah nggak? Setuju semua? Memang benar ya. Apa? Kebanyakan biji itu dilindungi oleh buah. Kalau biji jambu itu di dalam atau di luar? Dilindungi oleh buahnya. Itu tadi yang kita bahas, ada beberapa bagian dari tumbuhan. Ada berapa tadi? Bagian dari tumbuhan ada berapa? 5. Yang pertama ada 5 ya. Ingat. Setelah ini kalian kita kasih soal kalian untuk mengerjakan tentang bagian tumbuhan ini tadi. Sebelum mengerjakan soal, ada yang ingin ditanyakan nggak tentang materi ini? Kira-kira Pak Aki belum maksud loh. Kalau ada yang belum maksud, tanyain aja. Ada yang ingin bertanya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi habis ini kita langsung ke soal aja ya. Disiapkan alat tulisnya. Setelah ini kita mengerjakan soal. Nah, nggak apa-apa.
4 saja. Kalau ada yang sudah selesai, boleh ngomong Pak, saya sudah selesai, nanti Pak Ratu samperin buat dimulai. Setelah selesai semua nanti kita bahas bersama-sama. Ya, nomor 4 sebutkan yang tadi kita pelajari ya, ada berapa? Kalian sebutkan. Sudah?
yang sudah benar semua. Nah, soalnya terlalu mudah. Jadi maksud kalian nyambung lagi. Mana lagi? Baik sudah. Bibi sudah? Nanti setiap baris maju ya buat membahas ini. Lagi sudah selesai semuanya belum? Sudah selesai semuanya belum? Sudah? Satu lagi sebenarnya belum selesai. Boleh. Nanti kalau maju ibunya boleh dibawa ya. Tapi nunggu temennya selesai semua dulu. Siapa aja yang belum selesai? Karena ya yang belum selesai. Barisan ini sudah selesai semua? Barisan ini satu anak yang belum selesai ya. Barisan kanan tapi sudah belum dinilai ya. Sudah selesai. Yang belum selesai dikerjakan ya. Yang belum selesai dikerjakan. Ayo akhir dikerjakan kalau belum selesai dikerjakan ini.
Yang belum selesai masih banyak. Kurang berapa? Kira sampai berapa? Kira belum? Ya. Sudah selesai semua ya. Sekarang kita doa. Ini soalnya ada 4. Jadi jatah majunya 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya. Untuk nomor 1 siapa yang mengaku? Adik, yuk maju. Nomor 2, yang perempuan, Tadi perhatikan dulu waktu soal koreksi ada beberapa yang salah di nomor 2 dan nomor 4. Ada beberapa yang salah. Ada yang nomor 4 malah menyebutkan daun singkong, daun seledri. Nomor 3 yang laki-laki. Ada 2 jenis akar. Ini boleh.
Kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 berarti siapa yang maju nomor 1? Oke, dibaca soal nomor 1. Bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah adalah apakah ada tumbuhan selain akar yang berada di bawah tanah? Apa? Buah? Emang itu akarnya yang di bawah tanah? Nah, kentang, wortel, bawang merah, itu dia di bawah tanah ada selain akar. Yang kedua, siapa yang maju nomor 2? Ini baca soalnya. Apa fungsi dari basa? Menghantarkan makanan. Benar atau salah? Nah, ada jawaban yang lain? Apa? Untuk mengeluarkan buah. Itu juga masuk agar batangnya atau tumbuhannya menjadi lebih kuat. Jadi dia tidak hanya menghantarkan makanan saja. Ada jawaban yang lain lagi ya? Lalu apa? Menghantarkan air atau nutrisi ke atas. Jawaban yang berbeda-beda namun itu termasuk dalam fungsi dari batang. Yang soal ketiga tadi yang maju, baca soalnya ini. Akar serabut dan akar tunggal. Benar atau salah? Cuma ada 2. Sekarang ke nomor 4. Nomor 4. Ready? Baca soalnya. Ada mirip melengkung lurus dan menjari. Kurang nggak? Kurang nggak? Sudah? Cuma ada 4. Daun itu jenisnya ada yang mirip melengkung lurus dan menjari. Sudah benar. Sekarang kalau dipertanya yang mendapat nilai 80 siapa? Yang mendapat nilai di bawah 80 siapa? Ada? Nah, berarti perhatikan dulu yang benar semua dapat 80 sudah banyak. Dan halo. Dan yang mendapatkan nilai di bawah 80 itu berarti ada yang salah. Yang salah itu ada 4 orang ya. Sekarang kita sudah mau sampai di akhir materi pembelajaran. Dari tadi kita membahas yang bagian tumbuhan dari yang paling bawah sampai yang paling atas, dari yang fungsinya untuk menyerap atau yang fungsinya sebagai pelindung. Yang fungsinya sebagai pelindung biji apa? Buah. Ingat. Yang fungsinya sebagai proses atau tempat fotosintesis.